Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, kita kena percaya rukun iman ada 6 perkara. Yang kelima, kiamat pasti akan datang, dan Nabi ada sebutkan tanda-tandanya dan perkara-perkara yang pendahuluan-pendahuluan sebelum kiamat. Kita kena buka mata kita, kena buka mata hati kita. Kita kena tahu segala tipu daya daripada fitnah Dajjal. Walaupun Dajjalnya belum keluar sekalipun, tapi fitnahnya melanda sejak bila? Dari zaman Nabi Adam AS sudah pesankan umatnya tentang fitnah Dajjal. Apabila sudah semakin dekat dengan keluarnya Dajjal, bahkan apabila dah keluarnya Dajjal nanti, banyak perkara yang kalau kita tak nak berada di pihaknya, kita disekat. Sehingga roti pun kita tak dapat. Roti pun tak dapat. Nak masuk dalam pihak dia. Dia macam mana orang boleh sampai, itu namanya fitnah ya, tipu daya. Itu namanya tipu daya yang sangat licik. Yang pertama sekali, kalau kita tak kisah cakap Nabi kita, iman kita tak pelihara. Rukun iman kan kena pelihara. Kena pelihara rukun iman tu 6 kena pelihara hari-hari. Bukan hari ni, nanti pas umur aku dah 50 tahun baru aku percaya rukun iman kedua. Tidak, hari-hari 6 perkara rukun iman tu mesti kena ada pada kita. Full iman ya. Iman tu 6 dia punya valve dia. 6, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat. Kena hari-hari percaya malaikat tengah tulis apa agaknya, malaikat tengah catat apa agaknya, malaikat Israel cabut nyawa siapa agaknya. Hari-hari. Kemudian percaya kepada kitab Allah Ta'ala. Percaya Al-Quran, paling-paling tidak kata Imam Nawawi membaca kitabnya, paling-paling tidak. Kemudian jangan percaya pada Rasul, apa dikhabarkan oleh Rasul semuanya benar, bukan hanya untuk kita dengar-dengar saja. Khususnya kalau kita baca hadis-hadis tentang hari kiamat tu, bukan hanya untuk kita dengar saja, untuk kita mempercayainya dan kita untuk mengorak langkah apa yang patut kita buat, apa yang patut kita elak. Kemudian percaya tentang hari kiamat akan datang, dekat waktunya, persiapan akhirat. Kemudian penghabisan percaya qada dan qadar pada Allah Ta'ala senantiasa. Kalau Allah Ta'ala tuliskan aku dapat. Tuhan tuliskan aku tak dapat. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan tidak akan dapat musibahkan aku kecuali atas apa Tuhan telah menuliskan aku. Itu senantiasa kena. Awal mulanya kalau kita kurang prihatin tentang rukun iman yang 6 ini, ya, nanti kita mula mudah ditarik oleh syaitan dan kuncu-kuncunya. Awal mula dengan apa? Tidak patuh cakap Nabi kita, tidak pegang iman kita. Kemudian berikutnya ialah tidak curiga pun sedikit. Yang Nabi mengatakan mereka akan selangkah demi selangkah kita ikut mereka, sampai kalau mereka masuk lubang biawak sekalipun kita akan ikut. Kita kena tak banyak sikit ada curiga. Quran Allah Ta'ala sebut kalau orang fasik bawa khabaran tak kita fatabayyanu, tengok betul tak betulnya, boleh ikut tak boleh ikutnya, tak boleh ikut bulat-bulat. Fatabayyanu, bawa apa sekalipun, menolak bulat-bulat pun tidak, menerima bulat-bulat pun tidak. Kemudian kalau kita sudah mula tidak ada curiga, kita mula tidak patuh cakap Nabi, tidak maintain iman kita. Kemudian kita tidak ada curiga tentang musuh-musuh kita, iblis dan kuncu-kuncunya. Kemudian kita mula patuh cakap dia, pakai cakap dia. Tak curiga maka kita akan patuh. Apabila kita sudah patuh cakap dia, kita mula taat sangat dengan dia. Hitam kata dia hitamlah, putih kata dia putihlah. Dia bilang manfaatlah, dia bilang mudaratlah. Kecuali tidak ada manfaat kecuali dari Allah. Tidak boleh menolak mudarat kecuali Allah sahaja. Semuanya dari Allah sahaja, ya. Apabila kita sudah taat kepadanya, mula timbul permusuhan pula. Siapa yang dia musuhi, kita pun akan musuhi sama. Siapa yang dia anti, kita akan anti sama. Siapa yang tak patuh pada dia, kita akan sama-sama memerangi dan memusuhi. Penghabisan sekali iman kepadanya. Terbalik sekali tadi, bermula dengan iman kita lemah, pusing pun tukar, dan ini jangan kita sangka ya akan berlaku nanti dalam 100 tahun baru iman kita luntur. Sekejap. Nabi mengatakan siangnya mukmin, malamnya kafir, malamnya mukmin, paginya kafir. Sekejap boleh berlaku. Dia punya evolve satu step ke satu step tu sekejap saja boleh membuat kita sampai dah coplok imannya, naudzubillah min zalik. Tertanggal imannya dengan sekejap saja ya. Ketahui tuan-tuan sekalian, apabila waktu fitnah Dajjal nanti, dia akan siapa yang tidak berpihak kepadanya, siapa tidak mempersetujuinya, akan terhalang dengan macam-macam tau. Sampai roti pun nak dapat susah. Kita tengok kawan kita kenyang makan roti, kita kok tak dapat. Bukan apa saja, angguk aja dengan dia. Angguk saja. Ada mudarat tak angguk?
Kau dah iktiraf. Kau angguk saja dengan dia. Kau iyakan saja dengan dia. Dia bilang buat ini. Ya. Itu saja. Dapatkannya roti, dia kasih burger lagi. Dia kasih burger lagi, dia kasih macam-macam lagi. Itu saja. Ingat ya. Ingat, dia boleh izin ke, dia boleh larang ke, semua dengan kudrah Allah juga. Rezeki kita dari Allah, bukan dari dia. Rezeki kita dari Allah, bukan dari dia. Kalau benda yang dilarang kita itu, sebetulnya, hakikatnya, benda yang dilarang itu Allah luluskan dia untuk melarang kita, sebetulnya benda itu tak ada manfaat bagi kita. Maka jangan kita rasa duka cita kalau tak dapat. Jangan kita rasa sampai aku perlu angguk kepada dia. Ya? Kalau benda yang dilarang sama kita, yang kalau kau tak dapat semua, sebetulnya kau tak rugi. Benda yang dilarang sama kita sebetulnya tak ada manfaat. Benda yang dilarang sama kita tu kalau kita tak dapat, tak timbul mudarat. Maka kita tak payah nak berduka cita kalau benda yang kita biasa kita dapat kau tak dapat. Bahkan kalau dia tahan kita A, B dia tahan, C dia belum tahan, C dan D pun kita mula kurangkan. Sebelum kau tahan pun aku dah kurangkan. Bukan makin dia tahan kita A dan B, C masih boleh, D masih boleh, C dan D kita betul-betul terkam, betul-betul ambilkan manfaat kan. Ataupun A dan B pun kita cari-cari jalan untuk biar kita boleh dapat, pun jangan. Itu pun jangan. A dan B tak dapat, C dan D pun aku kurangkan. Kecuali aku ambil yang sangat-sangat perlu saja. Kita menunjukkan ketidaksudian kita semuanya. Ketahuilah, tidaklah dia boleh larang kita, dia tidaklah boleh luluskan kita semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidaklah kalau kita orang mukmin ini, dia boleh menjejas kehidupan kita, kecuali apa yang dilarang kita, sebetulnya benda itu manfaat bagi kita. Sebetulnya manfaat. Dalam hati kita, Alhamdulillah, kau bantu aku untuk dapat tambah markah di sisi Allah. Alhamdulillah, ya Allah, dengan kehendak-Mu, ya Allah, perkara-perkara yang ditahan ke aku rupanya, memang sebetulnya, benda tu pun sebetulnya memang Allah Ta'ala larang juga. Pun benda yang bukan digalakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya selama ini kita pakai saja, rupanya jangan bimbang. Kalau kita orang mudah-mudahan Allah Ta'ala tetapkan iman kita ya. Senantiasa akan pelihara oleh Allah Ta'ala. Jaga ketakwaan kita pada musim-musim fitnah, tuan-tuan sekalian. Jaga takwa kita, firman Allah Ta'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan dia jalan keluar. Pasti. Dunia Allah punya. Segala-galanya Allah punya. Pasar raya Allah punya. Kedai Allah punya. Segala-gala semua Allah punya. Sawah bendang Allah punya. Ya, segala kebun dan ladang Allah punya. Langit dan bumi Allah punya. Manusia dan makhluknya tidak ada hak langsung. Kecuali pada akhir zaman janji Allah dah sampai, Allah izin mereka untuk buat apa-apa yang mereka hendak, Allah izin. Tetapi sebetulnya keizinan yang Allah beri kepadanya itu pun sebetulnya adalah kemanfaatan bagi diri kita. Kemanfaatan bagi diri kita. Takkan Tuhan nak menganiaya akan hamba-hambanya. Tuhan rahmat pada hamba-hambanya. Maka kalau kita reda dan patuh kepada Allah Ta'ala, bahkan kita syukur, ya Allah, Alhamdulillah, dengan nikmat-Mu, ya Allah, aku terpelihara, ya Allah, syukur. Syukur. Jadi mereka tu hamba Allah ya. Mereka ada tipu daya. Namun Allah Ta'ala juga ada tipu daya. Dan Allah Ta'ala sepintar-pintar yang membuat tipu daya. Mohon kepada Allah Ta'ala agar tetap iman kita, pelihara takwa kita, selamat kita dunia akhirat, walau dalam keadaan suasana macam mana sekalipun kita selamat ya. Setiap kali kita sebut minggu depan, nanti saya berdebur, jumpa ke tidak minggu depan. Setiap kali sebut minggu depan, dapat ke tidak kita berjumpa dalam minggu depan. Umur tak tahu, kesempatan pun tak tahu. Sekarang keadaan berubah. Tapi kita sebut dia tadi, kalau kita pada akhir zaman kita tertekan ke, kita kesempitan ke, jangan bimbang. Ada rahmat Allah Ta'ala. Nabi dah bilang, akhir zaman, waktu setahun macam sebulan. Yang kau tahan saja, endure the pain. Kalau 3 tahun kau rasa payah pun macam 3 bulan saja. Sekejap, waktu diputar oleh Allah Ta'ala ni pun rahmat juga. Untuk orang mukmin jadikan rahmat. Untuk orang jahat, jadi dia belum sukses dia punya niat, dah bergerak waktu. Siapa boleh challenge Allah? Siapa boleh lomba dengan Allah? Untuk orang mukmin jadi rahmat. Tanggung, payah, tersekat, susah, sempit, kena tahan. Setahun, dah setahun rupanya, kok macam tak rasa ya? Rahmat Allah Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala. Damping sama Allah Ta'ala, selamat. Allah punya dunia, Allah punya akhirat, Allah punya segala-galanya. Allah yang punya kuasa mutlak. Tenangkan hati dan happy-happy. Wallahu a'lam bissawab.